warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil muslimina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semoga diberkahi hidupnya oleh Allah, diberkahi keluarganya, diberkahi umurnya, rezekinya, amin Allahumma amin. Tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat subuh yang barusan sudah kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi puasa yang sudah kita laksanakan selama 25 hari pada tahun ini. Hari ini kita memasuki tanggal 26 Ramadan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, dan seluruh ibadah kita, sedekah kita, atau barangkali sudah ada yang mengeluarkan zakat fitrah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Dan yang tak kalah pentingnya, karena sekarang sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 terakhir merupakan itqun minan niran, merupakan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Dan di 10 terakhir ini Lailatul Qadar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di 10 terakhir Allah Subhanahu wa taala biasanya menurunkan Lailatul Qadar kepada kaum muslimin. Tentu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dibahagiakan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wa a'zim lana fiha ats-tsawaba wal ajr, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam jika sudah memasuki 10 terakhir, diriwayatkan oleh sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa aqama ahla baitih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 terakhir, maka beliau membangunkan keluarganya, yakni untuk melaksanakan sholat tahajud, dan beliau mengencangkan tali sarungnya. Artinya selama 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW tidak mengumpuli keluarganya. Artinya
Beliau memusatkan kegiatan beliau untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti yang disabdakan dan seperti yang sudah saya utarakan barusan, mayoritasnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar di 10 terakhir. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi rezeki Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ikhwanan al-a'izza rahimakumullah, para ulama ada yang memprediksi Lailatul Qadar dengan beberapa prediksi. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau memprediksi khusus untuk tahun ini karena tanggal 1 Ramadannya hari Jumat. Menurut prediksi Al-Imam Al-Ghazali, jika tanggal 1 Ramadannya hari Jumat, maka insya Allah malam Lailatul Qadarnya malam 27. Al-Imam Masyadili juga memprediksi, kata beliau, jika tanggal 1 Ramadan itu tepat hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya insya Allah malam 17. Jadi kalau kita mengikuti prediksinya Imam Asy-Syadzili berarti sudah lewat. Kalau kita mengikuti prediksinya Imam Al-Ghazali berarti kurang 2 hari lagi. Al-Imam Al-Baijuri beliau memprediksi jika tanggal 1 Ramadannya hari Jumat, maka insya Allah Lailatul Qadarnya malam 25. Tetapi ya ikhwan, ini merupakan prediksi-prediksi dari ulama saja yang didasarkan kepada pengalaman rohaniyah beliau-beliau. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda berkenaan dengan terjadinya Lailatul Qadar, apa kata beliau? Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir fi kulli witrin. Cari-carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir, utamanya di malam-malam ganjil. Berarti jika kita mengacu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, berarti tanggal 21, 23, 25, 27, terakhir 29. Namun yang terpenting ya ikhwan, ketika Nabi mengatakan cari-carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, demikian juga Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Asy-Syadzili, Al-Imam Al-Baijuri ketika memprediksi Lailatul Qadar ini hanya sekedar prediksi saja. Adapun kapan sebenarnya terjadi Lailatul Qadar, maka murni rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dirahasiakan oleh Allah. Ada beberapa hikmah, di antaranya hikmah yang sering diutarakan oleh ulama. Kenapa Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah? Kata para ulama, supaya kita kaum muslimin bersemangat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan hanya di satu malam saja, tetapi mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Karena ngapora Pak, manabi kuste kaji Nabi Muhammad pas nantoaki, umpama kuste kaji Nabi Muhammad nantoaki mun nampani hari Jumat berarti malam Lailatul Qadar, malam tanggal sagami umpama, maka kita tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 24 kurang begitu bersemangat beribadah kepada Allah. Ayo tanggal setong Ramadan saya tarawih, saya maca Quran, jender geluh ki beni Lailatul Qadar. Thank you. Ayo satialah malam 10 ambu kah dekik mula malam segami huru teka aki ki beni Lailatul Qadar.
Ini merupakan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kepada kita terjadinya Lailatul Qadar. Sekali lagi, prediksi yang diprediksikan oleh ulama baik Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Syadili, Al-Imam Al-Baijuri itu hanya sekedar prediksi saja yang didasarkan kepada pengalaman rohaniyah beliau-beliau, bisa jadi meleset. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan lamat, lagi-lagi yang namanya lamat, yang namanya tanda, bisa jadi tanda itu terjadi, bisa jadi tidak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda bahwa di suatu malam Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar, tandanya jika malam tersebut cerah, tidak ada mendung, tidak ada hujan, dan angin bertiup tidak begitu kencang. Kemudian yang terpenting kata Nabi SAW, di pagi harinya ketika matahari terbit maka sinarnya tidak begitu terang. Sekali lagi, ini hanya merupakan tanda. Boleh jadi tanda ini tidak terjadi, boleh jadi terjadi. Adapun ada sebagian ulama mengatakan kemungkinan terbesar Lailatul Qadar itu setiap tahunnya terjadi di malam 21 dan malam 23. Ada yang memprediksi demikian karena didasarkan kepada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada para sahabat, tadi malam aku dituruni Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianugerahi Lailatul Qadar. Apa kata Abu Sa'id? Saya ingat-ingat ternyata hari itu merupakan hari ke-21. Ada lagi riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Unais, di mana Nabi SAW pada suatu ketika bercerita, tadi malam aku dianugerahi Lailatul Qadar oleh Allah Ta'ala. Abdullah bin Unais mengatakan, saya ingat-ingat ternyata ketika Nabi bersabda seperti itu tepat di tanggal 23. Kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan, ini merupakan prediksi-prediksi baik dari sahabat, ulama, dan boleh jadi meleset dari apa yang mereka prediksikan. Kembali lagi kepada hikmah kenapa dirahasiakan oleh Allah, supaya kita semangat bukan hanya di satu malam saja, tetapi di seluruh Ramadan kita bersemangat untuk menggapai Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Amin, Allahumma amin. Ikhwanana al-a'izza rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar sebagaimana di dalam surat Al-Qadar yang kita semuanya sudah hafal. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi maksudnya adalah Al-Quran ini diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar ke langit dunia, untuk selanjutnya diturunkan kepada Rasulullah munajjaman secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Jadi yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran secara utuh, tetapi tidak langsung ke Rasulullah, ke langit dunia, untuk kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Lailatul Qadar sendiri, Pak, ini kata para ulama ismun ala musammahu. Mun jandeng Madura nah berenah ngalak kanyaman nah. Lailah malam Al-Qadar mulia, atau bisa kita terjemah Lailah malam Al-Qadar penentuan.
Kenapa dikatakan malam mulia? Karena Lailatul Qadar memang agung, memang mulia. Makanya kemudian Allah memberi nama Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia. Dikatakan malam penentuan karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan mandatnya dalam tanda petik untuk dilaksanakan oleh para malaikat kepada para manusia di malam Lailatul Qadar. Dadi takdir Gusti Allah, Pak, kak dituampun takdirakih bareng Gusti Allah sejak zaman azali. Sejak zaman azali maksudnya mala awwala lahu. Cuman kita bisa logika aki awal. Segala takdir di muka bumi ini, di alam semesta bahkan sudah Allah takdirkan di zaman azali. Kemudian dari qadanya Allah yang sudah Allah planningkan di zaman azali itu, Allah mandatkan untuk setiap 1 tahun di malam Lailatul Qadar. Napa saya kalau aku abetan kaula sareng panjenengan 1442 yang akan datang ditentukan malam Lailatul Qadar 1441 sekarang ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian tentang Lailatul Qadar? Panjenengan manabi maus Al-Qur'an, kemudian kita ketemu dengan kalimat wa ma adraka, maka ketahuilah bahwa persoalan yang akan diterangkan oleh Allah merupakan persoalan yang mulia, termasuk persoalan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia etepeng 1000 bulan, Pak. Yang pertama perlu kita ketahui, lebih mulia daripada 1000 bulan, bukan 1000 bulan biasa. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan lebih mulia daripada 1000 bulan, 1000 bulan yang kita penuhi, yang kita isi dengan ibadah. Jadi kita beribadah selama 1000 bulan, yang di bulan-bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadar, di hari-hari tersebut tidak ada Lailatul Qadar, kita penuhi dengan ibadah, itu masih kalah mulia dibanding 1 malam Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwanan al-aizza rahimakumullah, khairun, lebih mulia. Bukan sama, Pak, tapi lebih mulia. Lebih mulianya berapa kali lipatnya? Allah yang tahu, bisa jadi 2 kali lipatnya. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Bisa jadi 1000 kali lipatnya. Allah tidak mengatakan yusawi, tetapi khairun, lebih mulia. Allah marzuqna Lailatul Qadar. Lebih mulia daripada 1000 bulan yang kita penuhi, yang kita isi dengan ibadah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Tanazzal ini kalau kita terjemahkan secara literal, turun dengan berkelompok-kelompok, geni sekuni. Malaikat malam itu kepingin turun ke muka bumi semuanya, mulai dari Jibril sampai malaikat yang paling bawah, kepingin merasakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada manusia di muka bumi malam itu. Sehingga mereka ketika turun ke muka bumi tidak bisa langsung turun sekaligus, tetapi tanazzal, turun sedikit-sedikit. Apa kata para ulama? Karena dari saking sesaknya, karena dari saking penuhnya muka bumi dengan para malaikat malam itu, sehingga para malaikat tidak bisa turun sekaligus. Malaikat
yang di langit itu, kata Rasulullah SAW, lam yujad fis sama'i qaida shibrin illa fihi malaikah. Tidak ditemukan tempat di langit sejengkal pun kecuali penuh sesak dengan malaikat. Itu semuanya kepengin turun ke muka bumi untuk juga sama-sama mendapatkan anugerah kemuliaan yang Allah turunkan kepada manusia di Lailatul Qadar. Mangkana toron aku tu geni sakoni Pak. Bumi posak kalaban malaikat. Allah tidak berfirman tanzilul malaikah, turun sekaligus para malaikat, tetapi tanazzal geni sakoni. Apa sebabnya? Muka bumi penuh dengan para malaikat di malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Lagi-lagi kalimat biidni rabbihim ini ya ikhwanan al-a'izza menyiratkan kepada kita bahwa para malaikat begitu terburu-buru, begitu ingin cepat-cepat datang ke muka bumi. Detik terus cepat antar ke bumi, tapi ditolak dulu oleh Allah, tidak diperbolehkan dulu oleh Allah. Baru biidni rabbihim, setelah diizinkan oleh Allah, baru mereka boleh turun. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi kembali kepada apa yang saya terangkan barusan, karena muka bumi malam itu sesak dan penuh dengan para malaikat. Biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya waktunya diperpanjang oleh Allah mulai dari ba'dal maghrib sampai kepada terbit fajar shadiq, sampai kepada subuh. Padahal kalau malaikat, karena entitas malaikat terbuat dari cahaya, ketika mereka turun dari langit ke muka bumi tidak memerlukan waktu yang cukup panjang. Semenit berapa ke bumi Pak? Tapi kenapa waktunya panjang? Nah, karena mereka tidak bisa turun sekaligus sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang, gantian. Allah, para malaikat pun ingin cepat-cepat tiba di bumi untuk juga bersama-sama para manusia merasakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu sungguh merugi manusia jika tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk yang dianugerahi oleh Allah taala Lailatul Qadar, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan semangat untuk melaksanakan ibadah yang karena semangat ibadah tersebut kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ikhwanal a'izza rahimakumullah. Yang terakhir, bangsa Indonesia, bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, di seluruh dunia saat ini masih tengah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menurunkan ke muka bumi sekarang ini sebuah virus, namanya virus corona. Yang terpenting buat kita umat Muhammad bukan menyumpah serapahi virus yang ada. Virus juga ciptaan Allah. Tetapi yang terpenting kita harus mengambil hikmah daripada diturunkannya virus corona ini. Hikmah yang paling agung ya ikhwan, ketika Allah menurunkan virus corona ini, hikmah yang paling agung kita muhasabah bahwa begitu lemahnya kita sebagai manusia, begitu tidak berdayanya kita sebagai manusia, kita yang congkak, yang sombong, Allah kemudian menurunkan sebuah virus yang bahkan tidak tampak oleh mata kita sudah kalang kabut. Perekonomian anjlok gara-gara sebuah makhluk yang bahkan gak tampak oleh mata. Betapa tidak berdayanya manusia. La haula wala quwata illa billah. Sebaliknya, begitu kuasanya Allah, begitu maha kuatnya Allah, bagi Allah tidak ada yang sulit.
Bagi Allah tidak ada yang sukar. Allah akan mengkalang-kabutkan manusia. Enggak usah Allah menurunkan malaikat, cukup virus yang tidak tampak oleh mata. Kita kemana-mana merasa khawatir, kita kemana-mana merasa tertekan. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kuasa kecuali milik Allah. Ini yang perlu untuk kita muhasabah. Dengan diturunkannya virus corona oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertafakkur, mari kita muhasabah, mari kita ambil iktibar bahwa begitu lemahnya kita. Jangan sampai kita angkuh kepada Allah, jangan sampai kita congkak apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan oleh Allah, tugas utama kita ibadah ke Allah taala, Pak. Alakoh tugas nomor 70, Pak. Tugas utama kita liya'budun. Maka kalau ada orang menunda-nunda kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, bejeng 5 betoh, zakat fitrah, pasah, itu masih ditunda-tunda dengan alasan masih sibuk dengan pekerjaannya. Ini berarti mengesampingkan tugas utamanya yang Allah embankan kepadanya, dan justru menomorsatukan tugas yang bukan tugas utamanya. Alhamdulillah, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang istiqomah untuk menjaga awal waktu, utamanya sholat 5 waktu ini. Kita melaksanakan sholat waktu, mudah-mudahan diberi istiqomahan untuk melaksanakannya di awal waktu, sehingga kita betul-betul menomorsatukan tugas utama kita, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amin Allahumma amin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahana wa ya maulana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma as'idna bi lailatul qadr, Allahumma as'idna bi lailatul qadr wa a'zim lana fiha ath-thawab wal ajr ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, masakinuka bi babika ya Allah, fuqara'uka bi babika ya Allah. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فانتهكنا ولا يسعنا اليوم إلا عفوك ولا يسعنا اليوم إلا تجاوزك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.